Baik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini gue mau membahas sesuatu yang gue cukup gatel dari kemarin sebenarnya, dari launchingnya 50 series, yaitu adalah multi frame generation. Kalau kalian tahu, multi frame generation itu bukan teknologi yang gratis ya, yang bisa lu dapetin tuh kayak ya udah nih ada, lu nyalain dan dia akan nge-boost FPS lu gila-gilaan gitu. Tapi emang ada fungsinya, tapi ya nggak gratis. Kenapa nggak gratis? Ya balik lagi, lu harus punya baseline FPS yang bagus untuk bisa menikmati multi frame generation dengan baik gitu. Jadi kalau lu baseline-nya udah nggak enak ya, ini gue ada footage-nya. Ini gue mencontohkan baseline FPS yang nggak enak, tapi tetap dipaksain multi frame generation ya. Jadinya funky FPS-nya ya. Gue nggak menemukan kata yang tepat sih selain kata funky untuk menggambarkan itu. Dan di sini gue akan ngedemoin ada dua price point yang gue tuju, di mana price point mid end dan juga price point mid to high. Di sini gue akan ngasih lihat ya, 5070 itu mewakili mid end karena kan 5060 dan 5060 Ti itu belum rilis. Jadi untuk sekarang 50 series paling murah itu ada di 5070 biasa ya, dan ini 5070 biasa. Dan untuk mewakili mid to high-nya ada di 5080 karena menurut gua 5090 harusnya tidak kita hitung sebagai GPU untuk manusia ya, karena mahal sekali dan barangnya tidak ada. Terakhir gue cek di e-commerce itu harganya 68 juta. Apa? 68 juta tuh lu bisa beli mobil listrik yang kecil. Jadi buat gue yang realistis saja ya, 5080 dan juga 5070. Dan di tengahnya tuh ada 5070 Ti, cuman harganya agak-agak rancu dan tidak ada di segmentasi mana-mana. Jadi gue pilihnya yang biasa dan 5080 aja. Oke, kalau kalian lihat di sini 5070 itu punya performa yang sebenarnya sudah cukup oke. Tapi balik lagi dengan settingan yang seharusnya itu dituning lagi, karena di sini itu layar kita itu 4K. Dan juga kalau ngomongin layar 4K, settingannya tentu udah pasti rata kanan kalau di bench table kita. Dan karena ini perbandingan dengan 5080, di sini settingannya akan gue ratain rata kanan dan 4K. Untuk VSync dan juga resolusi semuanya sudah sama. Dan juga nggak ada pembatasan apa-apa kecuali penggunaan DLSS. Di sini keduanya gue menggunakan balance untuk mendapatkan performa terbaiknya, karena menurut gue di DLSS 4 balance itu sangat-sangat bagus secara performa dan secara visual gue nggak menemukan artifact yang sangat mengganggu ya. Cenderung gue tidak bisa menemukannya sih sebenarnya. Dan kalau untuk 5070 sendiri kita bisa lihat kalau untuk Monster Hunter di sini sebenarnya agak sulit dijustifikasi karena untuk settingan rata kanan, teksturnya itu memakan VRAM yang cukup banyak, walaupun ini sudah menggunakan update terbarunya Monster Hunter Wilds, dimana kalau kita lihat sebelumnya itu penggunaan VRAM-nya lebih parah lagi. Di sini kalau kalian lihat footage-nya agak patah-patah dan sangat-sangat tidak nyaman ya. Itu karena penggunaan VRAM-nya terlalu tinggi. Tapi kalau gue turunin penggunaan VRAM-nya menjadi high aja, nggak menggunakan yang highest, kita bisa lihat performanya sangat-sangat jauh. Apalagi penggunaan frame generation sangat membantu untuk menembus angka 70-80 FPS di sini. Tapi kalau kita lihat ke arah 50-80, di sini bener-bener jauh banget untuk ngomongin penggunaan frame generation ya. Tapi kalau kita lihat lagi kenapa bisa sejauh itu, baseline FPS-nya juga sangat-sangat luar biasa jauh, ketinggalan banget ya. Secara baseline FPS-nya di sini 5080 jauh lebih playable bahkan sebenarnya. Tanpa menggunakan frame generation pun bisa ya playable gitu. Dan kalau kita ngomongin Monster Hunter Wilds ya segitu-segitu aja. Since gamenya juga nggak terlalu optimize, tapi secara penggunaan resource GPU bisa gue katakan ini salah satu yang cukup boros ya. Walaupun gambarnya nggak sebegitu wahnya, tapi resource yang dibutuhkan memang cukup demanding. Lanjut ke Cyberpunk ya. Kenapa ini menjadi game yang sangat favorit untuk gue gunakan di pengetesan ini? Pertama, Cyberpunk itu punya scaling yang sangat jauh. Lu bayangin ada game yang bisa main di PS4 sampai 5090, itu tetap kesulitan untuk ngejalanin di performa yang maksimal gitu. Jadi ini game punya scaling yang sangat-sangat luas dan menurut gue ini menjadi benchmark yang cukup baik. Dan juga Cyberpunk itu selalu mendukung teknologi-teknologi terbaru dari segi upscaling, frame generation, itu selalu mereka ready. Maka di sini gue menggunakan Cyberpunk untuk pengetesan dan kita lihat di 5070 dan 5080 secara frame generation aja. Kita lihat pertama ya. Kalau penggunaan frame generation tentu 5080 udah sangat-sangat baik gitu ya. Tapi kalau case yang cukup menarik adalah ini kan settingannya ada di Ray Tracing Overdrive, which penggunaan Ray Tracing-nya nyala di sini. Dan DLSS-nya juga sama-sama balance gitu. Kalau kita lihat di 5080, tanpa frame generation, ini masih sangat-sangat playable. Tapi, ada tapinya. Kalau kita nengok ke 5070, ini hampir nggak playable.
itu udah menggunakan DLSS balance ya. Dengan resolusi 4K, penggunaan DLSS balance ini berkisar ada di angka 1080-an lah rendernya. Berarti ini nggak di 4K, ada di angka 1080 sampai 1440. Ini kan render scale-nya cukup unik gitu ya angkanya, jadi gue nggak terlalu hafal untuk fixnya berapa. Tapi kalau kita lihat 5070 ini sama sekali nggak playable. Jauh banget ketika kita ngelihat penggunaannya frame generation, di mana sangat-sangat playable. Baik lagi, ini penggunaannya ada di ray tracing overdrive ya. Kalian harus ingat ini ray tracing, jadi ini sangat-sangat berat, tapi secara visual ini sangat-sangat baik gitu. Dan kalau kita matiin DLSS-nya, ini baru kita lihat dan kita sadari ya, seberapa tidak bisanya dan tidak mungkin 5070 bisa memainkan game ini. Karena ini gamenya bukan frame per second, tapi second per frame harusnya. Karena kalau lu lihat ini, gue bahkan ngasih lihat stopwatch ya, untuk ngasih lihat seberapa lamanya per frame itu di render ya. 5080 tetap jalan, tapi juga udah struggle, udah sulit gitu ya. Karena ray tracing seberat itu memang. Ditambah lagi 5070 ini ya VRAM-nya cuma 12 GB, layarnya 4K, settingannya mentok kanan, ray tracing pula. Itu semakin tidak mungkin untuk bisa menjalankan. Karena untuk menjalankan ray tracing di resolusi 4K, sudah dipastikan lo harus punya VRAM di 16 GB lebih gitu. Karena 12 GB udah pasti nggak akan bisa jalan. Ray tracing itu makan VRAM sangat-sangat besar ya. Dan juga buat kalian yang mau beli RTX 5070 ataupun 5080, itu sekarang Aorus lagi ngasih sebuah promo, yaitu Monster Hunter Wilds Bundle. Dan juga untuk beberapa perangkat Aorus lainnya yang gue kasih lihat nih di layar nih. Ini kalau kalian lihat, dari beberapa item tersebut, itu mereka ngebundle-nya bareng Monster Hunter Wilds ya. Jadi lumayan banget daripada harus beli game full price-nya, mendingan ya udah sekalian kan upgrade dapat game juga. Ya, kesimpulannya dari semua ini adalah menurut gua multi frame generation ini sesuatu yang menjadi penuh pro kontra ya. Gue tahu lu banyak banget yang benci ya, ini fake frame lah, fake frame segala macem. Gue paham, gue cukup telat untuk memasuki topik yang terjadi kemarin ini ya. Fake frame ini, gue sebagai teknologi enthusiast, gue sebenarnya sangat mendukung multi frame generation ya. Secara teknologi ya, ini harus di-baseline. Secara teknologi gue sangat mendukung, karena ini tuh bener-bener meng-enable gameplay yang nggak pernah lu bayangkan lu bisa mainkan gitu. Contohnya dulu gue masih inget banget ada yang namanya Nvidia Physics ya. Physics ini bener-bener game changer dalam lu main game ya. Apalagi waktu itu yang paling bagus untuk gue pribadi ya, seingatan gue paling bagus itu Physics-nya tuh ada di Shadow of Tomb Raider ya, sama di Mirror Edge. Bukan Shadow of the Tomb Raider deh, kayaknya Tomb Raider yang pertama, gue lupa judulnya apa. Sama Mirror Edge ya, itu bener-bener kayak beda game kalau fisiknya nggak lu nyalain ya. Ya ini juga hal yang terjadi juga sebenarnya di multi frame generation. Walaupun outcome-nya atau output-nya itu tuh jadinya kelihatan kayak ya ini fake frame gitu, ini bukan frame beneran karena lu nge-render beberapa frame beneran dan lu isi di tengahnya dengan frame yang di-generate dengan AI. Berbeda dengan physics pada masa itu, sentimen publik adalah ya Nvidia. Kalau lu pakai GPU-nya Nvidia, lu baru bisa merasakan gamenya itu to the fullest gitu ya. Makanya pada masa itu tagline-nya adalah the way it meant to play it, gitu. Dan kalau di zaman sekarang MFG ini justru sentimennya lebih ke arah dimana secara produk ini tidak jauh secara performa dari seri sebelumnya. Tetapi karena ada MFG jadi kelihatannya jauh. Sedangkan secara teknologi multi frame generation, gue sangat setuju kalau dia ada. Tapi kalau sampai mempengaruhi keputusan bisnis dari sebuah produk gitu, dari sebuah seri, itu yang gue nggak setuju. Tapi secara teknologi, gue sangat setuju. Jadi untuk, ya sebenarnya case terdekat kita lihat ya, si 5070 tadi, tanpa MFG, tanpa DLSS, lu sama sekali nggak bisa mainin Cyberpunk di 4K, dan juga ray tracing. Tapi adanya itu membuat lu bisa main di 4K dan ray tracing, gitu. Jadi kalau secara teknologi, gue setuju itu ada. Karena sangat membantu. Apalagi untuk GPU low end gitu. Karena kan kalau lo GPU-nya 5080, 5090, mungkin lo masih ada ambisi untuk mengejar native gitu ya. Walaupun buat gue pribadi secara sekarang itu upscaling itu hampir tidak terlihat. Kalau lo mainnya masih di balance ya, kalau udah performance, ultra performance itu mungkin itu lain cerita ya. Tapi kalau di balance ke atas gitu ya, gue tidak menemukan ada hal yang mengganggu ataupun gue sadari kalau ini tuh DLSS gitu. Jadi ya ini sebuah teknologi yang membantu, tapi ya pedang bermata dua juga sih. Bikin produknya nggak kelihatan improve jauh, terlihat malas, tapi secara teknologi sebenarnya sangat-sangat membantu. Apalagi untuk lo yang menggunakan 5070. Karena gue rasa untuk kalian pengguna Nvidia gitu, atau orang yang memang akan membeli Nvidia, yang paling approachable ya ini 5070.
paling kalau lu mau upgrade, karena kan 5070 Ti itu harganya udah mulai mepet-mepet 5080 ya, jadi buat gue kurang worth it. Ya either 5070 atau 5080, kegetok gak tuh? Ya. Tapi ya buat gue, balik lagi, MFG adalah sebuah teknologi yang harusnya sebenarnya di-embrace secara community, tapi harusnya tidak mempengaruhi decision dalam sebuah produk gitu, dalam ya performanya segala macam. Tapi secara teknologi, ya gue sangat mendukung. Karena gue nggak bisa membayangkan gue bisa main ray tracing 4K dengan GPU 5070 biasa. Ya, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Kalau lu punya pertanyaan atau mau diskusi di kolom komentar, silahkan, nanti gua akan balas-balasin untuk konten ini. Dan pertanyaan dari gua untuk kalian adalah, apakah kalian menggunakan multi-frame generation? Ya. Atau minimal, apakah kalian menggunakan frame generation di PC kalian? Segitu aja dari gua. Bye-bye guys.